Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin berbagi ya mengenai ada soal viral di internet lah gitu ya. Nah, soal seperti ini ya. Pertanyaannya adalah radius dari setengah lingkaran itu berapa gitu. Jari-jari berapa gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau di sini kita terpaku pada apa namanya? Terpaku pada trigonometri segitiga aja gitu ya. Ini mungkin agak-agak sulit gitu ya. Tetapi ketika kita nanti mengkombinasikan dengan trigonometri sudut majemuk gitu ya, mungkin ceritanya akan lain gitu ya, akan lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, coba kalau misalkan master berikan garis bantu gitu ya, dari yang A ini tegak lurus nih ya, ini tegak lurus nih ya, gitu. Ini tegak lurus ya, itu ya, dengan jadi sisi A dan sisi B tegak lurus ya. Kemudian dari titik yang garis merah A ini ya, yang pada sekeliling lingkarannya master tarik ke sini nih, ke ujung yang sini nih ya, gitu ya. Jadi merupakan sudut diameter namanya gitu ya, gitu ya. Nah, katakanlah kalau yang dibentuk oleh sisi A dan B ini ya, ini sudutnya adalah katakanlah M gitu ya. Kemudian yang di depan C itu adalah T gitu ya. Seperti itu ya. Maka dari sini ya kita bisa membuat persamaan trigonometri itu begini ya. Kita bisa melihat bahwasanya nanti ya bahwasanya itu cos cos dari M tambah T gitu ya. Cos dari M tambah T ya. Jadi kita arahkan untuk bisa membuat persamaan dalam R gitu ya. Bahwa cos ya, cos sudut M tambah T ya, itu adalah nggak lain panjang A dibagi dengan 2R gitu ya, diameter setengah lingkaran ya gitu ya. Nah, A itu kita ketahui tadi berapa menurut informasinya adalah A-nya 12 ya. 12 dibagi dengan 2R gitu ya. Gitu ya. Ya, makanya kalau kita sederhanakan ini hasil adalah 6/R gitu ya. Oke. Gitu. Nah, kita tahu bahwa dalam trigonometri sudut majemuk ya, bahwasanya cos M tambah T gitu ya, M tambah T ya, itu adalah cos M dikalikan dengan cos T gitu ya, dikurangi dengan sin M ya, dikalikan dengan sinus T gitu ya, gitu ya. Nah, terlebih dahulu kita harus cari satu persatu nih gitu ya, gitu. Nah, katanya kan A-nya adalah tegak lurus dengan B, A12, B3 gitu ya. A12, B3 ya, maka dengan demikian nanti ya tangan M itu adalah ya, tangan M itu adalah 3/12 gitu ya. Jadi 1/4 gitu ya. Ya. Di tangan M itu adalah 3/12 yaitu 1/4 ya gitu ya. Dari sini kita kan perlunya cos M sama sin M ya. Nah, kalau cos M itu kan kita ambil aja bagian bawah dari tangen 4 dibagi dengan ya akar dari jumlah kuadrat ya. Gitu. Akar dari ya 1 kuadrat tambah 16 kuadrat ya. Ya. Maka hasilnya adalah 4 dibagi dengan akar 17 gitu ya. 4 dibagi dengan akar 17 ya gitu. Ya, begitu. Nah, ini adalah untuk yang ini ya, untuk yang yang cosinus M gitu ya. Nah, yang sinus M-nya gampang ya. Sinus itu kan bawahnya dengan cos sama ya. Pasti di sini adalah bawahnya akar 17 gitu ya. Jadi bawahnya akar 17, tapi atasnya adalah bagian atas dari tangan ya. 1 dibagi akar 17 gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kita dapat nih ya. Sudah dapat ya. Kemudian bagaimana dengan yang cos T sama sin T gitu ya. Oke. Nah, dari gambarnya kita lihat bahwasanya kalau sinus T gitu ya. Sinus T itu adalah C dibagi 2R gitu ya. Ya. Karena sudut diameter juga tuh ya. Berhubungan sifat sudut diameter lingkaran gitu. Maka sinus T itu adalah
C dibagi dengan 2R gitu ya. C-nya tadi berapa tuh? Katanya C-nya itu adalah 4 gitu ya. 4 dibagi dengan 2R gitu ya. 4 dibagi dengan 2R ya. 2R ya. Maka di sini hasilnya adalah 2 dibagi R gitu ya. Nah, ini adalah sinus T-nya gitu ya. Nah, bagaimana dengan cos T-nya? Ya, cos T-nya juga sama kayak tadi ya, bahwasanya kalau cos mesin tuh bawahnya sama ya, per R gitu ya. Ya. Di bawahnya sini R ya. Tapi di sini yang atasnya adalah akar dari kuadrat yang bawah dikurangi dengan kuadrat yang atas. R kuadrat gitu ya. Dikurangi dengan 2 kuadrat 4 gitu ya. Gitu, ya. Dari sini ya udah deh, kita bisa masukin langsung ya. Bahwasanya cos M per T, cos M tambah T itu kan 6 per R ya, gitu ya. 6 per R gitu ya. 6 per R adalah cos M cos T. Cos M-nya adalah 4 dibagi akar 17. Cos M ya. Cos M gitu ya. Cos M cos T 4 akar 17 adalah cos M ya. Cos M dikalikan dengan cos T. Cos T-nya adalah akar R kuadrat min 4 per R gitu ya. Akar R kuadrat min 4 dibagi R gitu ya. Cos T gitu ya. Kemudian cos M cos T kemudian dikurangi dengan gitu ya. Sin M-nya adalah 1 dibagi akar 17 gitu. Sin M 1 dibagi akar 17 gitu ya. 1 dibagi akar 17 ya. Sin M dikalikan dengan sin T-nya adalah 2 per R gitu ya. Seperti itu. Ya, gitu. Nah, coba kalau misalkan seluruh ruas ya kita kalikan dengan R akar 17 gitu ya. Maka kita dapatkan di sini ya 6 per R dikalikan dengan R akar 17 adalah 6 akar 17 gitu ya. 6 akar 17 ya adalah 4 dikalikan dengan ya akar R kuadrat min 4 gitu ya. R kuadrat min 4 gitu ya, dikurangi dengan apa namanya? Kalau 2 dibagi akar 17R kali akar 17 adalah 2 ya gitu ya. Nah, gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini bisa kita katakanlah semua kita bagi berapa nih? Bagi 2 kali ya. Maka kita akan dapatkan bahwasanya di sini adalah 3 akar 17 gitu ya. 3 akar 17 ya. Sama dengan 2 akar R kuadrat min 4 gitu. 2 akar R kuadrat min 4 ya. Dikurangi dengan dibagi 2 ya, 1 ya. Ya, gitu. Maka dengan demikian di sini kalau kita teruskan ya, kita bisa dapatkan 2 akar R kuadrat min 4 gitu ya. 2 akar R kuadrat min 4 kuadrat min 4 ya. Ini akan sama dengan 3 akar 17 tambah 1 ya. Gitu. Oke. 3 akar 17 tambah 1 ya gitu ya. Pindah ruas ya gitu ya. Kemudian kalau kita kuadratkan sisi kiri dan kanan ya, maka dengan demikian di sini 4 gitu ya. 4 dikalikan R kuadrat min 4 gitu ya. Itu adalah kuadrat yang kanan berarti 9 kali 17 gitu ya. Ditambah 2, jadi 2 kali kiri kanan 6 akar 17 gitu ya. 6 akar 17 ya. 6 akar 17 tambah 1 gitu ya. 17 tambah 1 ya. Oke. Nah, ini kalau kita teruskan lagi ya. 4 kali atau 4R kuadrat min 4R kuadrat min 16 gitu ya. 4R kuadrat min 16 ya. Sama dengan 9 kali 7 itu adalah 90 tambah 73. 90 tambah 63 ya. 153 tambah 154 ya. Benar ya?
90 tambah 63 adalah 153 tambah 1 tambah 4 tambah 6 akar 17 ya. Oke, 6 akar 17. Oke. Kemudian 16-nya pindah ke kanan tuh ya. Jadi 4R kuadrat gitu ya. 4R kuadrat. 4R kuadrat ya. Sama dengan 170 tambah 6 akar 17 gitu ya. Gitu, oke. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu ya tinggal kita bagi berapa tuh? Bagi 2. Coba kalau kita akarkan gitu ya. Kalau kita akarkan ini 2R gitu ya. 2R ya. 2R gitu ya. Sama dengan akar 170 tambah 6 akar 17 gitu kan ya. 6 akar 17 gitu ya. Kemudian nanti dengan demikian kita bisa tuliskan maka radiusnya itu adalah ya. Radiusnya adalah setengah dari ya akar 170 ya. Akar 170 gitu ya. Ditambah dengan 6 akar 17 gitu ya. 6 akar 17 ya. Ya, gitu. Ya, ini selanjutnya nanti kan tinggal bisa pakai kalkulator segala macam gitu ya. Tapi yang jelas hasil akhirnya seperti ini aja gitu. Ya, seperti itu. Oke. Oke, Master pikir cukup sampai di sini ya. Kita jumpa lagi pada soal HLTS berikutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.